Di saat hati berbicara itu, nak, kalian akan diberikan kekuatan oleh Allah, namanya keramat. Apa? Keramat. Apa yang kau katakan, apa yang kau minta, kemudian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tentang masyarakat itu namanya, kalau dalam pendekatan di sini itu ada namanya edukasi lewat pendekatan sosial. Apa? Edukasi lewat pendekatan sosial. Di sini kalian diajarkan dari berbagai metode. Ada pendekatan biologis, kalian olahraga, kalian detoksifikasi, kalian diajarkan pernapasan. Ada lagi diajarkan tentang pendekatan, tentang metode pendekatan lewat psikologi. Kalian diajarkan tentang bagaimana menyikapi hidup ini. Kalian diajarkan bagaimana kita menyikapi pikiran, bagaimana kita berpikir. Kita diajarkan bagaimana kita tentang perasaan, sampai kepada kalian memaafkan diri kamu sendiri sehingga kamu bisa memaafkan orang lain, sehingga kamu bisa menjadikan dirimu menjadi orang yang kaya rasa sehingga mampu merasakan apa orang lain yang dirasakan. Cukup itu, nak. Manusia tidak selamanya akan benar berpikir, nak. Untuk itu kita pentingnya saling pendekatan, saling musyawarah, saling respek, saling toleransi, harga menghargai, hormat menghormati. Kalian harus tampil lebih dulu. Kalau orang itu tidak menghormati, kau hargai lebih dulu. Diajak salaman, tidak mau, ajak dia salaman. Kalau sudah, jangan tersinggung, nak. Apa pentingnya tidak mau? Justru kita bersyukur kita memulai kebaikan. Kalau mungkin kurang respek diberikan salam, yang penting sudah kita beri salam, nak. Assalamualaikum, ketemu teman, dia diam, maafkan saja. Besok begitu lagi, assalamualaikum, dia sudah mau ngangguk, kan lumayan. Besok ketemu lagi, assalamualaikum, sudah menjawab waalaikumsalam. Andaikan ikut terus begitu, Pak, doakan saja setelah sholat, nak. Doakan saja setelah melihat. Doakan saja mereka agar supaya dia lebih baik dari sebelum. Kira-kira kalau mereka begitu dengan yang memberi salam, meski dia menganggap kita itu mantan, negatif. Kalau orang menilai lebih baik mana? Yang memberi salam apa yang diberi salam diam? Yang memberi salam, nah. Maka jemput kebaikan sebelum orang lain juga. Dengarkan dan camkan ini. Yang pertama sangat penting ini. Penting tidak kira-kira tentang kesetiaan ini? Kau sayangi dulu diri kau sendiri. Kalimat ini penting tidak? Apa kalimatnya? Sayangi diri sendiri. Jangan lagi kembali lagi. Kau akan jatuh kedua kali. Caranya, Pak? Pilih tempat, pilih teman, pilih situasi dan kondisi, pilih hubungan dalam hidup ini. Untuk menjaga supaya kita tetap baik, harus hati-hati. Karena kita menginginkan semua menjadi baik. Untuk itu, tidak ada alasan kalian menuntut masyarakat untuk baik sama kita. Tapi tuntutlah diri kita sendiri. Kita menyadari bahwa setiap orang punya hak untuk menuntut. Tapi diri kita harus tetap baik. Tunjukkan bahwa kita ini baik. Prinsip kita, satu Tuhan, dua kemanusiaan. Apa? Sosial. Sosial itu ada tiga, nak. Maka saya sering bilang, satu di antara dua, tiga di antara dua. Satu di antara dua adalah ketuhanan. Tiga di antara dua adalah kemanusiaan. Sisi sosial. Karena ada tiga. Saudara sekandung, saudara sedarah dan saudara sedaging, dan kemudian saudara seiman, kemudian saudara sebangsa dan senegara, dan saudara sesama manusia. Perhatikan itu, nak. Pegang teguh-teguh. Kalian boleh bercita-cita menjadi orang sukses, menjadi orang kaya. Mudah-mudahan kalian kaya, nak. Mudah-mudahan kalian sukses lahir dan batin. Tapi apalah artinya kalau dikembalikan bahwa dunia nikmatnya hanya seujung tenggorokan dan seujung lidah. Manusia hanya paling top itu 3 piring, 2 piring. Selebihnya dari itu kalian tidak akan bisa apa-apa kalau kalian salah mengatur. Justru akan menjadi tuntutan berat dalam hidupmu ini. Kalau tidak kalian niatkan untuk beribadah, kalian mudah-mudahan menjadi orang kaya yang kuat imannya. Orang kaya yang ahli berjuang, yang sosialnya tinggi.
Kalian bisa menjadi figur tentang iman, figur tentang sosial, figur tentang pentingnya hidup kreatif, aktif, dan positif. Konklusinya apa? Yang pertama, tidak ada orang yang mau jatuh 2 kali. Yang kedua, supaya tidak jatuh harus berpegang teguh. Berpegang teguh yang dimaksud adalah prinsip. Prinsip adalah 1 di antara 2, 3 di antara 2, yaitu vertikal dan horizontal. Apa? Hablum minallah wa hablum minannas. Hablum minallah adalah Tuhan yang Maha Esa. Kau harus mulai belajar itu. Yang kedua adalah hablum minan. Ada 3 di antara 2, berarti 1, kita hidup harus saling menghormati sesama kita saudara. Ada saudara sekandung, saudara seiman, saudara sebangsa dan setanah air, saudara sesama kita manusia ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita akan bincang-bincang santai bersama klien dan Pak Yai serta pengurus di IPWL PRS Mautun Mubarak, yaitu tentang perubahan kualitas hidup yang lebih baik. Bagaimana untuk menjadi pribadi yang lebih baik? Maka kita simak bincang-bincang santai hari ini bersama klien dan Pak Yai serta pengurus di PRS Mautun Mubarak. Oke, kita akan langsung mulai bincang-bincang sore. Salam kenal, saya Hashim, pengurus di PRS Mautun Mubarak. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa berkumpul kembali dengan teman-teman klien juga bersama Pak Yai. Insya Allah pada sore hari ini kita akan berbincang tentang perubahan kualitas hidup. Jadi sebagai Muslim, panutan kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda beliau, innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Jadi Rasulullah diutus itu untuk menyempurnakan akhlak atau menyempurnakan moral. Jadi di sini di tempat rehab kami tugasnya juga untuk merehab atau memperbaiki akhlak atau moral dari teman-teman yang masuk di pondok ini, yang sebelumnya mungkin kita anggap atau mereka merasa bahwa susah sekali untuk menaati peraturan, itu peraturan mungkin peraturan syariah dari Allah, peraturan agama, atau mungkin peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi di sini betul-betul kami bersama dengan Pak Yai khususnya dan juga dengan teman-teman klien berusaha untuk memperbaiki diri, berusaha untuk merehab diri kami bersama-sama agar menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk selanjutnya bagaimana lebih lengkapnya nanti akan disampaikan oleh Pak Yai dan juga teman-teman dalam bincang santai sore hari ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diana Nusa Fitri. Baiklah teman-teman, di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Pak Yai dan juga teman-teman dari PRS Mautun Mubarak. Jadi di sini kita akan tahu banyak dari perjalanan mereka sebelum berubah dan setelah masuk ke sini mereka mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dan dari teman-teman yang ada di sini tetap konsisten dan dapat meningkatkan perubahannya yang lebih baik lagi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triani Trisnawati selaku konselor di PWL Mautun Mubarak. Di sini sore hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Pak Yai, petugas dan klien. Kita akan berbincang tentang perubahan mereka dari yang mereka tadinya mungkin tadinya dia memakai, sampai akhirnya benar-benar bisa pulih dan bagaimana mereka mempertahankan kepulihannya. Itu bagi teman-teman yang ingin bisa pulih dari narkoba,
kita saksikan di sini di YouTube PRS Maunatul Mubarok, sehingga kalian bisa belajar dari pengalaman mereka ketika sudah bisa mempertahankan kepulihannya dan bagaimana mereka melalui proses kepulihannya itu. Terus saksikan di PRS Maunatul Mubarok. Saya pertama dibawa ke sini tidak tahu apa-apa karena dulu saya pengguna narkoba dari mulai psikotropika dan apa-apa. Tapi saya semenjak saya dirawat di sini, direhabilitasi di sini, saya bisa berubah dari tidak kecanduan menjadi lepas semua narkobanya. Terus upaya yang dilakukan dari Mas sendiri itu apa? Upayanya untuk tekad, doa dari orang tua yang pertama, tekad dari hati yang kedua, baru itu yang ketiga sikapnya, tekad sikap dari pikiran yang negatif jadi positif, untuk memikirkan hal-hal yang positif, melakukan hal-hal yang positif, dari merubah pergaulan dan apapun yang mencakup negatifnya. Sekarang udah berapa lama? Sudah 1 bulan ini di sini, pas hari ini 1 bulan. Dalam 1 bulan itu perubahan apa aja yang sudah terjadi? Perubahan sangat drastis perubahannya, dari perbuatan yang sangat jelek, dari nggak mau sholat, dari nggak mau ngaji, dari yang pergaulannya negatif menjadi positif di sini. Banyaknya sholat, banyak ngaji, dan banyak pergaulan di sini menjadi positif semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Ilham udah berapa lama di sini? Ya sekitar 4 bulanan. 4 bulan itu apa, nilai apa yang? Ya nilai terutama dari beribadah dan mengaji, terus kegiatan-kegiatan yang tidak pernah saya lakukan di sini saya melakukan. Itu dilakukan atas dasar kemauan atau masih keterpaksaan? Dasar kemauan sendiri. Harapannya? Ya harapannya bisa saya pakai sampai saya akhir nanti. Itu sudah perubahan itu sudah berapa persen kalau diikut dari sebelumnya? Ya perubahannya sekitar 80%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya mengenai perkembangan atau kualitas hidup, pentingnya perubahan bagi pasien-pasien di PRS Maunatul Mubarok. Bagaimana cara meyakinkan orang di sekitar kita bahwa kita sudah melakukan perubahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Pak Kiai tentang tema dari ngobrol-ngobrol sore kita ini tentang perubahan kualitas hidup. Pastinya dengan perubahan kualitas hidup kita semua di sini pernah melakukan salah. Nah, jika salah kan harus dimaafkan. Nah, pertanyaan saya adalah jika Allah Subhanahu wa taala itu maaf, kenapa terkadang manusia itu tidak mau memaafkan kita kan, walaupun kita sudah berubah dari kesalahan itu. Ya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya seberapa penting itu soal perubahan, saya itu sangat penting perubahan, karena kita harus memiliki prinsip perubahan itu dari diri kita. Tapi terkadang seseorang tidak mampu merubah kita, tapi seseorang mampu menjadi alasan kita untuk Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini saya mau bertanya pada Bapak Kiai, bagaimana kita di sini udah berupaya untuk berubah tapi masih saja susah berubah. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, saya ingin bertanya, kenapa orang yang berubah masih saja tidak bisa dipandang baik oleh orang lain, padahal diri kita sudah berubah semampu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti saya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji milik Allah, Segala puji milik Allah, Tuhan seru sekalian alam, Tuhan seluruh sekalian alam yang telah telah menciptakan menciptakan manusia manusia sebagai ciptaan sebagai ciptaan yang terbaik. yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala selalu selalu kaya
memberikan ampunan dan maaf kepada hambanya. Untuk itu, siapapun hambanya yang ingin berubah, tidak ada alasan untuk tidak berubah. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekeluarganya, sahabatnya, dan orang yang tetap konsisten terhadap ajaran agamanya. Ajmaina, semuanya. Terima kasih dalam bincang-bincang di kesempatan, menurut saya kesempatan emas, jadi golden time. Mudah-mudahan nanti akan dapat poinnya tentang perubahan, karena perubahan bagi siapapun sangat dibutuhkan, baik positif ke positif maupun negatif ke positif. Kenapa positif ke positif? Karena positif untuk lebih berkualitas lagi, supaya lebih positif lagi, karena manusia selalu terus berjuang demi usahanya yang terbaik. Perubahan adalah satu sikap hidup. Sikap hidup artinya hidup perlu disikapi. Karena memang manusia sudah hidup, tetapi kadang-kadang untuk menyikapi kehidupan itu bingung. Kenapa mereka bingung? Karena di dunia ini memang tempatnya bingung. Di dunia ini macam-macam orang punya sikap, sehingga orang yang baru saja ambil sikap, dia ingin mencontoh sikap di antara mana yang harus dipilih. Disitulah dia akan mencontoh, kemudian menjadikan pengalamannya. Sehingga kalau dia salah pilih akan menjadi sikap yang buruk karena mencontoh sebelumnya. Itulah pengalaman kalian. Saya yakin kenapa kalian dibawa ke PRS Maunatul Mubarak, karena kalian ingin mengambil sikap yang menurut kita adalah menyikapi hidup yang terbaik. Dalam menyikapi hidup ini, memang hidup ini nak, kita memang semua hidup, tapi kadang-kadang ditanya bagaimana kamu hidup, orang masih bingung tentang sikap hidup. Pada dasarnya, hidup pertama itu harus ikhlas hidup, supaya kita senang. Harus apa? Ikhlas hidup. Untuk itu, saya akan coba cek satu persatu. Apakah sampean hidup ikhlas, menikmati? Ikhlas, menikmati hidup ini? Tidak susah? Tidak bingung? Benar kau tidak bingung? Tidak susah? Alasannya? Karena ikhlas. Ikhlas. Ikhlas itu senang. Ridho. Ya, kamu ridho hidup keadaan seperti ini. Siapa yang membuat keadaan? Allah. Allah. Siapa yang menciptakan? Allah. Kenapa sampan diberikan panjang umur? Siapa yang memberi? Allah. Sampan diberikan kesehatan? Sampai hari ini, siapa yang memberikan? Allah. Kalau begitu, kamu benar-benar ikhlas? Nah, ini contoh. Bahwa siapa yang ikhlas menyikapi situasi dan kondisi dalam hidup ini pasti senang. Satu. Yang kedua harus sportif. Nah. Sportif itu ya orang bilang alladzi seadanya. Meski harus ditopang dengan usaha dan ikhtiar dengan keras. Hidup yang menikmati tampak, baik secara biologis maupun psikologis. Secara biologis mungkin pucat, mukanya, gayanya, actionnya tampak sekali. Jalannya pun kalau dia kurang ikhlas kan kelihatan. Orang jalan yang ikhlas dengan orang jalan yang tidak ikhlas. Orang jalan yang senang, pikirannya
dengan orang yang jalan ada masalah dalam pikirannya, itu tampak apa tidak? Tampak. Napasnya pun tampak. Itu tidak ada, nak, orang yang mau jatuh 2 kali. Apalagi jatuh berkali-kali. Apakah kalian punya pengalaman jatuh? Tidak ada, nak, orang yang tidak ingin naik. Dalam hidup ini, dalam arti kata naik itu ingin meningkatkan kualitas hidup. Tetapi kadang-kadang tidak kita inginkan. Mungkin karena pegangannya kurang kuat, sehingga dia jatuh. Dan itu sering terjadi dari sisi masa adolescent, masa muda. Kalian umurnya berapa? 22 tahun. Apakah kalian merasa masih muda? Masih muda banget. Terus masa muda, masa adolescent, apakah pernah dihadapkan dengan beberapa sulitnya pilihan mencari sikap hidup? Jalan hidup? Masih sulit. Sekarang sudah sampai di PRS Maunatul Mubarak, apakah masih bingung? Alhamdulillahirabbil. Mudah-mudahan ini betul-betul berubah, negatif menjadi positif, dan kalau sudah positif terus kualitasnya tambah. Nah, hidup ini, nak, pertama yang dibutuhkan adalah prinsip. Kau tidak ingin jatuh 2 kali, kan? Apa syaratnya? Apa syaratnya? Apa syaratnya? Harus berpegang erat. Apa yang harus dipegang? Prinsip, nak. Prinsip apa? Prinsip hidup. Kau hidup ini selalu dituntut untuk hidup yang berkualitas. Itulah sebabnya manusia diperintah oleh Tuhan, siapapun, orang tuanya mungkin juga memberi motivasi untuk tetap berusaha keras, ikhtiar keras, gitu. Dan terus kau menganjak sampai muda. Dari kecil diajarkan secara verbal, kamu bicara yang baik, berakhlak yang baik, berhubungan yang baik, diberi kasih sayang yang cukup, air susu ibu yang cukup. Sampai sekarang sudah mulai masa adolescent. Kau dihadapkan dari berbagai perempatan jalan, beberapa pilihan. Anda pernah mengalami memilih jalan yang keliru. Dan kemudian sampean tarik kembali, kemudian maju ke PRS Maunatul Mubarak. Di sini kami ajarkan tentang prinsip hidup. Karena banyak orang yang hidup itu tetapi dia belum tahu bagaimana menyikapi hidup. Taruhlah secara tegasnya itu, dia belum tahu bagaimana cara hidup yang bisa membawa keinginannya, membawa rencananya, membawa cita-citanya supaya bisa tercapai. Dia hanya ingin, tapi di sisi lain sifat dan sikapnya tidak menunjukkan sesuai dengan keinginannya. Dia menginginkan, tetapi setiap kali diperintah untuk naik, dia bilang alasannya kakinya sakit. Bisa enggak naik kira-kira? Enggak. Ayo, nah, siapapun menginginkan yang terbaik. Dan yang terbaik itu sangat mahal. Yang terbaik itu butuh waktu. Yang terbaik itu butuh usaha keras. Yang terbaik itu butuh wal jununu fununu. Meski kau stres dalam keadaan menempuh hidup ini, kau bertahanlah, bersakit-sakit dahulu, bersehat-sehat kemudian. Ya. Artinya kau susah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Apa? Supaya tidak jatuh, kau harus berpegang teguh. Apa yang dipegang? Prinsip, nak. Coba saya tanya sekali lagi supaya poinnya kena. Bagaimana kalian supaya tidak jatuh? Harus berpegang kuat. Apa yang harus dipegang? Prinsip. Nah, sekarang yang akan saya terangkan prinsip ini, nak, yang membawa kalian harus berubah. Kalau dulu mungkin prinsipmu sangat, kalau orang bilang secara kasar mungkin tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Terbukti membawa konsekuensi orang-orang yang menyayangimu kecewa. Apa? Orang-orang yang menyayangimu kecewa. Bahkan orang yang melahirkanmu, dia sedih. Menunggu kalian berubah. Itulah sebabnya kalian di sini harus punya tongkat pegangan hidup, punya prinsip.
sesuai kita hidup di satu negara yang harus beragama, bukan negara agama. Maaf, negara kita negara beragama, meski bukan negara agama. Terbukti sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Untuk itu, prinsip yang pertama, kalian harus belajar mengenal Tuhan. Apa? Belajar mengenal Tuhan. Meski kau merasa terpaksa, harus kau paksa, nak. Karena jalan itulah yang akan memberikan kalian pertama kali petunjuk. Kalau tidak, konsekuensinya sangat mengerikan. Zillah, bahasa Al-Qur'annya itu maknanya hina kau, rugi kau. Dzurribat alaihimud zillah ainama sukifu, dimanapun kalian berada, illa bihablim minallah wa hablim minan, kecuali kalian satu, mengetahui tentang seberapa jauh kalian hubungan kepada Tuhan. Setelah kalian tahu seberapa jauh hubungan kalian berapa Tuhan, kemudian dirimu kamu cek, benarkah ada Tuhan? Terus kalian ngaji setiap sore, kamu dididik, digodok di sini sama Kang Sodikin, sama Kang Faizun, sama Kang Hasim, sama Mbak Tri, tentang mengenai pentingnya orang punya Tuhan. Bahkan ngaji, baik secara seperti ini, omong-omong secara tidak langsung, bicara tentang Tuhan itu di mana. Sudah diajarkan. Memang Tuhan tidak bisa kita lihat dengan mata, nak. Mata kepala yang kami maksud, tapi Tuhan bisa dilihat dengan mata hati. Hati itu rasa. Jadi rasa ada mata. Kalau kalian menyimpulkan pada rasa, pada poinnya, itulah yang kamu lihat, itulah yang kamu rasa. Berarti kau merasa cukup dengan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Seperti kau diberikan sehat, nah, sampai hari ini, kau jatuh bangun, kau salah pilih jalan, sehingga jalan kau tempuh, kau jatuh juga. Kamu disayang oleh Allah sampai sekarang kita bertemu di PRS Maunatul Mubarak. Itu rahmat apa tidak? Rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, poin pertama, kalian harus mengenal Tuhan. Bahasa Arabnya hablum minal Allah. Biasa, nak, kalau dibilang kabel itu ada min, ada plus. Jadi kalian jangan takut min. Pak, saya begini, ini apa pantas saya kumpul orang-orang yang tidak ada gininya, tatunya. Pantas saja. Orang yang menyadari kabel itu mesti ada min, ada plus. Karena lampu bisa hidup itu butuh min plus apa tidak? Butuh. Bahkan akan jadi masalah kalau dibilang plus saja. Mungkin malaikat apa? Atau sebaliknya, min saja. Itu setan. Maka kalian jangan takut bila saat min, kalian harus berubah mencari plus. Pada saat kalian itu plus, kalian harus menghargai yang min, supaya keduanya ada kolerasi dan sinkronisasi, supaya mampu menumbuhkan buat itu apa? Kekuatan. Karena manusia itu selalu ada hati, tetapi ada nafsu. Untuk itu datang yang namanya logika dan angka. Betul apa tidak? Sebagai penengah, logika mengatakan dengan angkanya 2 kali 2, 4. Atau 3 kali 3, 9. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Itu namanya ilmu pasti. Dengan ilmu yang Anda ketahui, dan itu pasti terjadi seperti matahari keluar dari timur, dan kemudian dia akan terbenam ke barat. Pasti apa tidak itu? Itu pasti, nak. Tapi satu ketika akan terjadi satu masalah masa dan musim. Sehingga orang bertanya-tanya. Seperti ibumu bertanya-tanya, seperti kalian. Kalau anakku saya didik, saya sekolahkan, saya pondokkan, dan kemudian saya biayai, saya kasih sayangi, bersama dengan waktu, kemudian apa daya tidak seperti yang aku inginkan. Orang tua bertanya-tanya apa tidak? Bertanya-tanya. Toh matahari nanti akan aktif kembali dari timur. Toh anakku nanti akan kembali seperti apa yang aku ingin. Inilah kalian nanti yang akan merespon keinginan dan harapan orang tua kalian yang sangat menyayanginya. Semuanya dikorbankan. Orang tua kita selalu ditanya orang, kenapa kamu bekerja keras, berangkat pagi, pulang sore? Apa jawabannya kira-kira? Untuk anak, nak.
Apalagi Bapak Ibu sudah tua, umur sudah tingkat maturity, mengharap anak-anakku menjadi regenerasi, pemegang tongkat estafet. Jadi, hablum minallah itu prinsip. Kalau dalam Pancasila, sila berapa? Sila berapa? Pertama. Apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Apa? Ketuhanan? Apa artinya Esa? Satu. Kamu hafal surat Ikhlas? Apa? Coba baca. Qul huwallah Allah lam yalid walam yakul. Allah itu satu, nak. Esa. Ya dah? Esa. Tidak beranak dan tidak diberanakkan. Kalian yakin sama Tuhan? Kenapa kau nangis? Sedih ya? Sedihnya tapi beruntung. Sedih senang. Sedih apa? Sedih senang karena kami akan membuka lembaran baru, insya Allah. Yang hitam akan dibuka menjadi putih. Dari kegelapan akan berubah menjadi terang. Dari kesesatan akan berubah menjadi petunjuk Tuhan. Sungguh petunjuk itu hanya milik Allah, nak. Ya milik siapa petunjuk itu? Allah. Milik Allah. Kita apapun yang terjadi itu karena Allah, kehendak Allah. Jadi kalau kalian seperti ini, tidak ada punya hak siapapun untuk tidak respect pada kita. Justru kita inilah yang sedang membentuk satu pijakan yang sangat kuat untuk loncat meraih masa depan. Untuk itu, dari dulu kita mengenal Tuhan. Diajarkan oleh Allah mengenal siapa? Tuhan. Bahwa Tuhan itu Esa. Tapi seperti ini, nak, bahwa hidup itu tidak cukup berpegang hanya Tuhan. Ada hablum minanas. Hubungan secara horizontal. Hubungan antar kita saudara sesama kita. Saudara itu banyak, nak. Ada saudara kita sedarah, sedaging. Ada saudara kita seiman. Betul? Sesama beragama, agama Islam. Ada saudara kita sebangsa, Indonesia. Ada saudara kita dalam hal kemanusiaan. Seluruh manusia secara universal itu adalah saudara kita. Betul apa tidak? Betul. Jadi kalian sekarang harus belajar menghargai siapapun. Selama dia manusia. Dalam menghargai, Anda akan menjadi orang yang sportif. Menjadi pemaaf. Menjadi orang yang tenang hidupnya. Kalian harus pandai memaafkan. Kalian harus menjadi orang yang kaya maaf. Kaya kesetiaan. Karena dengan maaf itu akan mengembalikan diri kalian menjadi yang sesungguhnya, menjadi fitrah, menjadi tenang. Dengan memberikan maaf siapapun, tetapi kalian tidak akan pernah bisa memberikan maaf siapapun, nak. Saya yakin tidak akan pernah bisa sebelum kalian bisa memaafkan diri kalian sendiri. Maafkan semuanya, biar yang lalu berlalu. Yang sekarang kau pundasi lagi, kau tata kembali, pikiran kamu nunduk sejenak. Dengarkan nasihat-nasihat yang baik. Nasihat dari Tuhan. Apa nasihat dari Tuhan? Kamu harus rajin ibadah. Rajin apa? Ibadah. Itu prinsip, nak. Secara vertikal, manusia mempercayai Tuhan, hidup hanya untuk apa? Menyembah. Menyembah itu kata dalam bahasa Indonesia bisa dibilang melayani. Melayani perintah Tuhan. Melayani perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Melayaninya. Selain melayani perintahnya untuk menyembah secara mahdin, secara vertikalisasi, juga melayani secara horizontal. Jadi kalian berbuat baik kepada siapapun itu ibadah. Paham tak, nak? Kalian senyum saja ibadah. Benar apa tidak? Kalian ingin saja, ingin baik, belum baik, ingin saja.
nilainya sudah sangat luar biasa. Proses dalam keinginan sampai menuju yang diinginkan, kemudian tengah-tengahnya ini namanya jihad. Prosesnya itu namanya jihad. Jadi kalian di sini nih, kalau kalian sampai terjadi sesuatu hal kehendak Allah, itu nilainya jihad. Bahkan mati niku mati syahid. Karena di sini sampai ingin cari jalan. Orang mencari-cari jalan itu butuh pengetahuan. Karena di kegelapan itu tanpa pengetahuan tidak mungkin kita akan bisa tempuh jalan itu. Tidak akan tampak masa depan. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dua-duanya harus imbang. Vertikal dan horizontal. Jadi kalau kalian ini secara horizontal, ciptaan Allah, merasa ada Tuhan, dan kemudian merasa bahwa sampean dihidupkan untuk menyembah. Dalam surat Fatihah itu ada Iyyaka na'budu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pak, saya bertanya Pak, kenapa saya sedih terus saja? Saya sudah lakukan, saya sudah sholat, saya sudah malam, suruh Pak Kiai suruh wiridan, suruh baca sholawat, suruh banyak istighfar, tapi tetap saya masih susah. Kan masih proses. Masih apa? Masih proses. Kalian butuh waktu, nak. Karena membangun itu lebih sulit dari merusak. Kalau kami dibilang rehabilitasi di sini itu dalam arti kata, kalau mobil itu reparasi. Kalau sepeda motor itu maka saya coba, Kang Sotikin, coba itu dilihat mesinnya. Kira-kira kena apa tidak sekernya. Oh, sekernya enggak Pak, coba gelang sekernya, dilihat putus apa belum. Dalam arti wis masuk yang psikologi apa durung. Ini kategori kejiwaan apa urung? Wah, kalau orang tuanya bilang belum, cek saja di sini. Bagaimana secara verbal? Menggak-menggok apa tidak? Kalau ditanya, coba suruh ngitung angka perkali-kalian. Kalau dia masih nyambung, dan dia dulu terakhir dia pernah disekolahkan ayahnya sampai dibiayai sekolah tinggi, kok mung telu ping telu kok muni 1.600. Kan itu kan berarti ada masalah neng mesin. Saman pernah lihat Honda yang kemudian mesinnya turun mesin setelah dibongkar perpaknya bocor? Pernah lihat? Itulah analogi kita, nak. Maka saya pesankan dalam ngomong-ngomong bincang-bincang ini, supaya kalian tidak sembarangan menggunakan mesin. Untuk itu, nak, sikapi hidup ini jangan berlebihan. Jangan apa? Jangan berlebihan. Dunia ini sikapi wajar-wajar saja. Ya, supaya kita tidak pusing, supaya kita tidak susah. Karena innal insa nali robbihi lakan. Sesungguhnya manusia kepada Tuhannya memang dibikin kholaqal insana fi kabad. Manusia selalu diciptakan dalam keadaan susah. Serba tidak pernah pas. Hujan minta terang, terang minta hujan. Kaya susah. Dulu miskin lebih susah. Kamu sekolah minta lulus, setelah lulus bingung, gitu. Nanti setelah dapat pekerjaan bermasalah. Terus susah lagi cari istri, istrinya bermasalah. Nara pegatan yang gue sama anak, dua anak yo bermasalah. Tidak akan pernah selesai. Untuk itu sikap nak hidup ini. Kau sikapi dunia ini santai saja. Sehingga kamu kendalikan dunia ini, bukan Anda yang dikendalikan oleh dunia. Bukan kuda mengendalikan kita, tapi kuda yang kita kendalikan. Untuk itu nak, sampean sikapi. Tadi ada pertanyaan bahwa bagaimana kita sudah berubah, masyarakat belum, trustnya masih belum, kepercayaannya terhadap perubahan kita belum yakin. Maka dari itu kalian nanti di sini diajarkan supaya kalian punya akhlak, supaya kalian punya prinsip tentang kebenaran. Memang setiap kebenaran itu teruji, nak. Apapun yang kita tampilkan, masyarakat belum tentu bisa menganggap apa yang kau tampilkan menurut kalian baik, itu mereka menurutnya baik. Untuk itu kalian punya prinsip. Benar itu menurut siapa? Kalian bertuhan kalau benar itu menurut Tuhan, sesuai ajaran di PRS Maunatul Mubarak, dan referensinya Al-Quran dan Al-Hadis. Kalian pegang teguh. Siapapun yang menganggap itu buruk, diam saja.
Dan diam kalian itu berarti hatimu berbicara. Diam mulutmu itu berarti hatimu berbicara. Di saat hati berbicara itu, nak, kalian akan diberikan kekuatan oleh Allah, namanya keramat. Apa? Keramat. Apa yang kau katakan, apa yang kau minta, kemudian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tentang masyarakat itu namanya, kalau dalam pendekatan di sini itu ada namanya edukasi lewat pendekatan sosial. Apa? Edukasi lewat pendekatan sosial. Di sini kalian diajarkan dari berbagai metode. Ada pendekatan biologis, kalian olahraga, kalian detoksifikasi, kalian diajarkan pernapasan. Ada lagi diajarkan tentang pendekatan, tentang metode pendekatan lewat psikologi. Kalian diajarkan tentang bagaimana menyikapi hidup ini. Kalian diajarkan bagaimana kita menyikapi pikiran, bagaimana kita berpikir. Kita diajarkan bagaimana kita tentang perasaan. Sampai kepada kalian memaafkan diri kamu sendiri sehingga kamu bisa memaafkan orang lain. Sehingga kamu bisa menjadikan dirimu menjadi orang yang kaya rasa sehingga mampu merasakan apa orang lain yang dirasakan. Cukup itu, nak. Kalian harus jadi tokoh dirimu sendiri dulu di masyarakat, sehingga masyarakat bisa dituntut untuk menyadari apa yang dia prediksikan. Karena manusia tidak selamanya akan benar berpikir. Nah, untuk itu kita pentingnya saling pendekatan, saling musyawarah, saling respek, saling toleransi, harga menghargai, hormat menghormati. Kalian harus tampil lebih dulu. Kalau orang itu tidak menghormati, kau hargai lebih dulu. Diajak salaman, tidak mau, ajak dia salaman. Kalau sudah, jangan tersinggung, nak. Apa pentingnya tidak mau? Justru kita bersyukur kita memulai kebaikan. Kalau mungkin kurang respek diberikan salam, yang penting sudah kita beri salam. Assalamualaikum, ketemu teman, dia diam, maafkan saja. Besok begitu lagi, assalamualaikum, dia sudah mau ngangguk, kan lumayan. Besok ketemu lagi, assalamualaikum, sudah menjawab waalaikumsalam. Andaikan ikut terus begitu, Pak, doakan saja setelah sholat, nak. Doakan saja setelah melihat. Doakan saja mereka agar supaya dia lebih baik dari sebelum. Kira-kira kalau mereka begitu dengan yang memberi salam, meski dia menganggap kita itu mantan, negatif. Kalau orang menilai lebih baik mana? Yang memberi salam apa yang diberi salam diam? Yang memberi salam, nah. Maka jemput kebaikan sebelum orang lain menjemput kalian. Untuk lebih baik. Mereka tidak mau beri salam, kalau diberi salam diam. Kira-kira yang diam diberi salam, apa yang memberi salam yang baik? Ini kalau kalian ingin dinilai, nah. Tapi sesungguhnya ada yang lebih tinggi lagi yang menilai. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir, nak, kalian. Yang penting kalian niat baik, kemudian kalian sudah mendapatkan ilmu yang baik, kemudian praktekkan dengan baik itu. Kau pegang teguh sampai kapanpun. Sampai kapan? Kalau fajar ini supaya dapat terang, fajar harus terbit. Maka disebut hatta matlail fajar. Sampai terbitnya fajar. Benar nggak begitu? Nah, untuk itu, nak. Terus yang kedua ada pertanyaan mengenai apa tadi? Kenapa kita sudah berubah? Sudah di sini masih berubah. Karena segala sesuatu itu, nak, butuh waktu. Mungkin di PWL di sini, Mbak Tri, Mbak itu, terus Kang Faizun, terus Kang Sotikin kan sudah berusaha dari berbagai metode, dari berbagai pendekatan, secara biologis, secara sosiologis, secara psikologis, bahkan secara spiritual. Saya sendiri sudah saya usahakan. Kalau kalian mungkin melihat sistem ruqyah yang saya gunakan untuk merehab kalian itu, itulah cara saya. Mungkin kalau Honda itu cara saya untuk turun mesin. Kurang apa, nak? Dan selanjutnya kita tidak mampu apa-apa. Manusia hanya berusaha, Tuhan yang menentukan. Alaikum bil wasilah wallahi bil muayyan. Allah lah yang menentukan. Kita kembalikan kepada kalian. Apakah kalian ingin berubah? Ingin. Apakah kalian sempat siap sabar dengan waktu? Siap. Apakah di dalam diri kalian bilang berubah itu dengan hati dan rasa? Bukan hanya mulut? Lahir dan batin? Betul-betul ingin berubah?
kalian akan hebat. Kebahagiaan menunggu kalian. Mudah-mudahan kalian panjang umur. Mudah-mudahan kalian sehat. Jadilah orang yang setia. Salah satu kunci dari kesuksesan adalah kesetiaan. Dimanapun kalau kalian setia, penuh cinta, penuh kasih sayang, kira-kira siapa yang takut dekat sampean? Tidak ada. Pasti orang suka, nak. Jadi modal kesetiaan, modal kasih sayang, modal cinta, itu tidak ada orang yang tidak suka. Tapi pertama, coba dengarkan dan camkan ini. Yang pertama sangat penting ini. Penting tidak kira-kira tentang kesetiaan ini? Kau sayangi dulu diri kau sendiri. Kalimat ini penting tidak? Apa kalimatnya? Sayangi diri sendiri. Jangan lagi kembali lagi. Kau akan jatuh kedua kali. Caranya, Pak? Pilih tempat, pilih teman, pilih situasi dan kondisi, pilih hubungan dalam hidup ini. Untuk menjaga supaya kita tetap baik, harus hati-hati. Karena kita menginginkan semua menjadi baik. Untuk itu, tidak ada alasan kalian menuntut masyarakat untuk baik sama kita. Tapi tuntutlah diri kita sendiri. Kita menyadari bahwa setiap orang punya hak untuk menuntut. Tapi diri kita harus tetap baik. Tunjukkan bahwa kita ini baik. Prinsip kita, satu Tuhan, dua kemanusiaan. Apa? Sosial. Sosial itu ada 3, nak. Maka saya sering bilang 1 di antara 2, 3 di antara 2. 1 di antara 2 adalah ketuhanan. 3 di antara 2 adalah kemanusiaan. Sisi sosial. Karena ada 3. Saudara sekandung, saudara sedarah dan saudara sedaging, dan kemudian saudara seiman, kemudian saudara sebangsa dan senegara, dan saudara sesama manusia. Perhatikan itu, nak. Pegang teguh-teguh. Kalian boleh bercita-cita menjadi orang sukses, menjadi orang kaya. Mudah-mudahan kalian kaya, nak. Mudah-mudahan kalian sukses lahir dan batin. Tapi apalah artinya kalau dikembalikan bahwa dunia nikmatnya hanya seujung tenggorokan dan seujung lidah. Manusia hanya paling top itu 3 piring, 2 piring. Selebihnya dari itu kalian tidak akan bisa apa-apa kalau kalian salah mengatur. Justru akan menjadi tuntutan berat dalam hidupmu ini. Kalau tidak kalian niatkan untuk beribadah, kalian mudah-mudahan menjadi orang kaya yang kuat imannya. Orang kaya yang ahli berjuang, yang sosialnya tinggi. Kalian bisa menjadi figur tentang iman, figur tentang sosial, figur tentang pentingnya hidup kreatif, aktif, dan positif. Kiranya hanya itu. Kira-kira poinnya apa, nak? Kalau kita rangkum. Konklusinya apa? Yang pertama, tidak ada orang yang mau jatuh 2 kali. Yang kedua, supaya tidak jatuh harus berpegang teguh. Berpegang teguh yang dimaksud adalah prinsip. Prinsip adalah 1 di antara 2, 3 di antara 2, yaitu vertikal dan horizontal. Apa? Hablum minallah wa hablum minannas. Hablum minallah adalah Tuhan yang Maha Esa. Kau harus mulai belajar itu. Yang kedua adalah hablum minan. Ada 3 di antara 2, berarti 1, kita hidup harus saling menghormati sesama kita saudara. Ada saudara sekandung, saudara seiman, saudara sebangsa dan setanah air. Saudara sesama kita manusia ini. Kira-kira bisa dipahami, Pak, nak? Bisa apa tidak? Kalau begitu ikut dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dalam bincang-bincang santai ini dapat dipetik poin pentingnya dan kemudian berdampak pada perubahan untuk berubah lebih baik dari sebelumnya, yaitu hijrah dari negatif menjadi positif. Yang lalu biar berlalu. Sekarang
buka lembaran baru. Firman Allah, dzurribat alaihimudzillah ainama sukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Allah ciptakan manusia dimanapun berada dalam keadaan kehinaan, kecuali yang berpegang teguh kepada hablum minallah, yaitu berhubungan kepada Allah atau Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, berhubungan kepada sosial atau sesama kita manusia. Itulah nak kesimpulan bincang-bincang santai ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Mudah-mudahan kalian semua hidup ini, sekali lagi saya sampaikan, santailah hidup ini. Jangan sikapi dunia ini berlebihan. Kalau tidak, kalian akan termakan pikiran kalian, dan kemudian kalian akan dibawa emosi kalian, dan kalian akan diatur oleh nafsu akhirnya akan rugi sendiri. Terima kasih. Insyaallah manfaat dan barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga sampai menangis, itu sebabnya apa? Ya, teringat yang masa lalu. Ya. Terus kamu di sini udah berapa lama, Mas? Baru 2 hari ini. Baru 2 hari ini. Tapi pelajaran apa yang sudah dipetik? Belajar tentang kehidupan. Ya, semoga istiqomah. Amin. Setelah bincang-bincang tadi, pelajaran apa yang sudah dipetik? Pelajaran dari ilmu perubahan hidup, dari pengalaman dulu yang sangat buruk menjadi lebih baik ini. Ini mau konsisten untuk berubah? Mau konsisten berubah dari hati yang dalam. Sore hari ini bincang-bincang bersama klien, bersama Pak Yai dan pengurus IPWL PRS Mauntul Mubarak. Ya, jangan lupa untuk tetap saksikan channel YouTube-nya PRS Mauntul Mubarak. Jangan lupa like and subscribe-nya and comment. Karena untuk sore hari ini dengan tema tadi yaitu perubahan kualitas hidup yang lebih baik. Karena sebuah perubahan itu butuh proses yang lama dan tidak mudah. Begitupun seperti ulat untuk menjadi kupu-kupu harus berproses untuk menjadi perubahan. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.